Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani hidup ini, hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi motivasi, kekuatan di dalam kita melangkah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan hari yang Kau berikan bagi kami. Sebelum kami jalani hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman-Mu. Dan biar firman Allah menjadi kekuatan untuk kami melangkah hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kiranya menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Allah pada saat kali ini kita ambil di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul harus beda. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kamu menjadi serupa. Ini artinya janganlah kita mirip dengan dunia ini. Janganlah kita ini seperti dunia ini. Saudara, dunia ini penuh dengan gejolak, dunia penuh dengan dosa. Kita sebagai umat-umat Tuhan diajarkan pagi hari ini dalam kita melangkah, diajarkan, dinasihati supaya di dalam kita menjalani hidup ini jangan serupa dengan dunia ini. Tantangan terberat sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan Yesus adalah kita dituntut harus beda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus atau orang-orang dunia. Harus beda seperti apa? Harus beda dalam hal apa? Saudara sekalian, kita diajarkan beda di dalam iman. Kita harus beda dalam pengharapan. Kita harus beda dalam kasih. Harus beda dalam apa? Kita harus sebagai orang-orang percaya supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita harus beda dalam sikap kita. Kita harus beda dalam tindakan kita maupun perbuatan kita. Ini adalah hal penting yang harus dimiliki, yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya dan diperbuat oleh orang-orang beriman untuk membuktikan bahwa kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Bukan saja yang baik, karena yang baik itu belum tentu sepenuhnya adalah benar. Tetapi yang benar pastilah baik. Itulah saudara kasih dalam Tuhan. Maka firman Allah pagi hari ini mengajar kita semua supaya dalam setiap langkah kehidupan kita jangan kita seperti dunia yang saat ini kita ada. Mengapa kita harus beda saudara kasih dalam Tuhan? Mengapa kita harus beda? Mengapa kita dilarang menjalani hidup serupa, menjalani hidup seperti atau mirip yang dilakukan oleh dunia ini? Kalau dunia ini membenci, kalau dunia ini mengajarkan kita untuk memusuhi, kalau dunia ini mengajarkan kita untuk menjahati, kalau dunia ini mengajari kita untuk menyakiti, tetapi firman Allah mengatakan kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus mendoakan mereka. Kalau orang berbuat salah, berbuat dosa pada kita, kita harus berbuat baik kepada dia. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita harus beda, kita harus mengampuni mereka. Kalau ada orang yang merendahkan kita, kita harus memaafkan dia. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan pada kesempatan kali ini, supaya saya dan saudara, orang-orang beriman yang saat-saat dunia akhir ini, zaman-zaman akhir ini, kita dituntut kepada firman Tuhan supaya kita tidak serupa, tidak mirip dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Kita harus beda. Kalau saudara sekalian kasih Tuhan, kalau begitu kata apa yang harus kita perbuat? Mengapa kita harus berbuat begitu? Mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang melemahkan kita? Karena Bapa kita di surga, Yesus Kristus yang kita sembah, mengajak saya, meneladani kita, yaitu supaya kita seperti Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus harus kita lakukan. Oleh sebab itu kita harus beda. Beda dengan ajaran-ajaran dunia yang kita terima saat-saat ini.
Saudara, Yesus mengatakan, memberikan ajaran di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-32, ayat yang ke-33, mengatakan, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, jika kamu berbuat baik pada orang-orang yang baik kepadamu, apa jasamu? Yesus mengajarkan seperti itu. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada gunanya. Jasanya kita apa? Kalau kalau dunia mengajari kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang sudah baik kepada kita, apa untungnya? Apa jasanya? Dikatakan firman Allah, orang-orang berdosa, orang-orang dunia pun juga melakukan seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, dituntut diajari. Kalau kita mengasihi, kita mengampuni, kita memperhatikan, itu bukan karena ada apanya, tetapi karena Yesus sudah mengajarkan bagi saya, bagi kita semua, untuk kita berbuat baik. Jangan sampai kita seperti dunia yang sedang terjadi saat-saat hari ini. Oleh karena itu firman Allah mengatakan, janganlah kamu seperti dunia ini. Itu artinya, saudara kekasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa menjadi teladan. Kita beda supaya kita bisa menjadi teladan. Kita beda supaya kita bisa menjadi terang. Kita beda supaya kita dapat membangun hubungan kita baik dengan sesama kita. Bukan sebaliknya, kita yang sudah hidup di dalam terang, sebaliknya kita terpengaruh oleh kegelapan. Kita terpengaruh oleh hal-hal dunia, ajaran-ajaran dunia yang saat ini banyak kita dengar, banyak kita saksikan. Banyak hal ajaran-ajaran yang membingungkan. Tetapi jikalau kita percaya kepada Tuhan, kalau tidak sesuai dengan firman Allah, mari ajaran-ajaran yang lain harus kita abaikan. Ini akhir zaman. Zaman-zaman akhir banyak hal-hal penyesat yang terjadi. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, segala sesuatu, kalau orang-orang dunia dihalalkan, tetapi kita orang-orang percaya harus bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang memuliakan nama Tuhan, dan mana yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 1 ayat 23, ini adalah contoh orang-orang yang terpengaruh oleh dunia. Dikatakan di situ, yaitu semuanya suka menerima suap dan mengejar soko. Ya, semuanya suka menerima suap dan mengejar soko. Semuanya ini artinya, saudara sekalian, dilakukan secara berjamaah, dilakukan secara saling mempengaruhi untuk berbuat jahat. Yang melakukan adalah, pertamanya ada 1-2 orang, tetapi dikatakan di sini semuanya, berarti tidak ada terkecuali. Gampang terpengaruh oleh hal-hal dosa, dapat terpengaruh oleh hal-hal jahat. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Tuhan, firman Allah mengajar saya di dalam kita melangkah hari ini, jangan kita berbuat, jangan kita berpikir, jangan kita bertindak seperti dunia yang saat-saat ini dia lakukan. Kita harus beda dengan dunia ini, saudara kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu firman Allah mengajar saya dan saudara pagi hari ini, supaya kita berhati-hati. Jangan ikut arus yang tidak benar, tetapi ikut arus firman Tuhan. Bagaimana supaya kita beda? Bagaimana supaya kita beda? Yang pertama, yaitu kita harus berubah. Harus beda itu artinya kita harus berubah. Kalau kita tidak ada perubahan di dalam sikap, di dalam tindakan, di dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, kita tidak bisa dikatakan berubah. Kita masih serupa, kita masih sama dengan dunia ini. Tetapi jika kita ada perubahan dalam pola pikir kita, maka kita dikatakan kita masih bisa berubah, supaya kita berbeda dengan yang lain. Kalau kita baca dalam Filipi 3 ayat yang ke-8, mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ini artinya Rasul Paulus menyadari bahwa apa yang dahulu dia terima, dirasakan, dianggapnya sampah, dianggapnya tidak berguna, karena mempengaruhi pola hidup, pola pikirnya Rasul Paulus. Oleh karena Rasul Paulus setelah diterima, setelah disadarkan, setelah berada di dalam hadirat Allah, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa
Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang sebelumnya dianggap rugi setelah Rasul Paulus mengenal akan kebenaran. Demikian juga hendaknya kita, saudara kekasih dalam Tuhan. Seberapa lama kita mengiring, kita mengenal akan Tuhan, kita sudah ditanamkan pokok-pokok kebenaran. Jangan sampai, saudara sekalian, kita karena satu dan dua hal, kita mempengaruhi iman kita, mempengaruhi pengharapan kita, mempengaruhi kasih kita. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan supaya kita beda, yaitu kita harus berubah. Perubahan yang mana, saudara sekalian, yang harus kita lakukan? Bagaimana yang harus kita perbuat? Yaitu, saudara sekalian, di dalam ayat yang sudah kita baca, yaitu pembaharuan budimu. Yang kita rubah yaitu pembaharuan budimu. Apa pembaharuan budimu? Yaitu iman kita. Yang dirubah adalah pengharapan kita, yang dirubah adalah kasih kita. Yang dulunya waktu-waktu lalu kita berjalan tanpa iman, saat ini kita berjalan boleh tanpa iman. Kalau waktu-waktu lalu kita berjalan tanpa pengharapan, hidup di dalam kesusahan, hidup dalam kekhawatiran, sekarang setelah kita mengenal Kristus, kita mempunyai suatu pengharapan yang pasti. Sebelumnya waktu-waktu yang lalu kita tidak ada kasih kita sudah mulai dingin terhadap saudara, terhadap rekan-rekan, terhadap siapapun, terhadap sesama kita. Tetapi setelah kita mengenal akan kasih Kristus, kita dituntut supaya ada perbedaan antara orang percaya dan orang-orang dunia. Maka semakin hari kasih kita semakin menggelora, kasih kita semakin hari kita ada reaksi, kita mau mempraktekkan perjalanan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini, mari kita jalani hidup kita dengan beda dengan yang lain. Kalau yang lain menghalalkan dengan segala cara, tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus menimbang apakah itu benar atau tidak, berkenan kepada Tuhan atau tidak. Biar perjalanan kita hari ini, sepanjang hari ini disertai oleh Tuhan. Karena apa? Kita dapat menjadi terang di dalam pengharapan kita, terang di dalam kasih, terang di dalam iman. Baik dalam sikap maupun tindakan perbuatan kita, harus sebagai orang-orang percaya, harus berbeda dengan orang-orang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Biar firman Allah ini memotivasi kami untuk kami melangkah di hari ini, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan sebagai orang-orang yang percaya yang melakukan aktivitas kegiatan berbeda dengan orang-orang dunia. Oleh sebab itu sertai kami, tuntun kami, bimbing kami Tuhan. Sertai kami dalam setiap langkah kami, supaya apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami dapat mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami melakukan aktivitas kami, Tuhan akan memberkati segala jerih lelah kami hari ini menjadi sukacita besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.